Oke. Halo, Happy Sunday, bro. happy Sunday bro. Ya, happy Sunday juga buat teman-teman yang join ya di live kali ini. Oke, Ya, sebentar. jadi ini kita gimana nih bro? Kita Ya, debat nih. ya. Jadi gini, gue cerita dulu, bro. Jadi waktu itu kan kita pernah rekam podcast terakhir itu di kantor Salt Ventures. Ya, jadi, Ya, nah kita ngobrolin lah soal soal investasi saham dan properti kan. ya, Terus akhirnya gue post foto itu, kemudian gue masukin dalam feed, ya, dan kemudian akhirnya banyak orang yang akhirnya bilang, tolong diupload dong videonya gitu. Ya, oke. Ya, jadi akhirnya ya udah, gue berinisiatif untuk ya udah kita bikin video ini aja deh supaya nanti teman-teman semua bisa bisa dengar. ya, Nah, jadi hari ini sebenarnya judulnya ini agak sedikit clickbait nih. Ya, biasanya kita nggak pernah clickbait, ini agak clickbait dikit. Tapi ini benar, ya, ya benar. debat investor saham dan investor properti, tapi bukan kita yang debat, ya, Iya, bukan bukan saya dan Bro Andika yang debat, tapi beberapa follower kita, ya, beberapa follower kita itu saling debat. Ya, artinya adalah yang investor saham bilang bahwa investor saham itu paling baik, gitu. ya, Ya, investor properti bilang ya investor investor properti paling baik, gitu. Ya, ya, jadi mereka debat. Padahal kitanya yang saya investor properti, Bro Andika investor saham, ya kita padahal ya biasa-biasa aja ya, bro ya. bisa-bisa aja. Malah kita Nah, saling terus tukar informasi kan. benar, benar. Bahkan bahkan ya kita saling ngobrol karena kan kita punya punya venture capital bareng, kita saling ngobrol. Ya, Kemudian kemarin gue tanya sama Bro Andika nih, karena gue juga invest saham juga, walaupun porsinya nggak terlalu besar. Gue tanya sama Bro Andika, bro, kalau misalkan nanti krisis itu, after crisis itu saham-saham apa sih yang akan naik? Nah, mungkin boleh di-sharing sedikit, bro, yang kita ngobrolin kemarin. ya, jadi memang kita kan saling tukar informasi lah ya. Di kondisi sekarang pandemi dari sisi properti gimana, dari sisi saham Hmm, bagaimana. Sebenarnya ya apa ya? Kalau dari sisi saham bagusnya itu kan bukan bagus sekarang sebenarnya ya. Bagusnya itu bukan ketika lagi momen krisisnya itu. Bagusnya itu hmm, nanti gitu loh. Setelah memang semua sudah baik, ekonomi sudah membaik, nah itu tuh baru mulai ketika kita masuk saham yang pada under value semua dan kebanyakan lagi turun, blue chip aja ya, rontok kan ibaratnya. Nah ya, itu ketika kita masuk di situ, nah itu baru bisa jadi satu peluang dan keuntungan yang cukup besar gitu loh beberapa tahun kemudian. Nah hmm, itu sebenarnya kalau dari sisi investment di saham ya. Jadi kalau saya ditanya, Bro Putra udah masuk saham belum? Itu kan pertanyaan paling banyak nih saat ini. Ya hmm. memang jujur belum gitu. Memang belum masuk sampai sekarang gitu. Nah, kalau industri properti sendiri gimana, bro? Saham properti nih. Ini bukan propertinya, saham properti after Oke, crisis, gitu. oke. Nah ini saya mau ngomong juga, oh after crisis ya. After crisis, Oke, after crisis. Mungkin saya cerita dulu sebelum afternya, mungkin before-nya dulu ya. boleh, Jadi, boleh, bro. coba nih saya ngomong juga harus hati-hati ya, karena kan Probong juga udah IPO nih. Udah IPO, berarti kan sektor propertinya salah satunya juga perusahaannya Probong kan begitu ya. Ya, Apa? Kalau sektor properti kan memang dari tahun 2013-14 kan lagi tinggi-tingginya ya, lagi naik hmm, banget ya. Yaitu sejak krisis 2008 saat itu, ketika terjadi krisis 2008, 2009, 2010 itu pertumbuhan properti gila-gilaan. Dan saya cukup yakin kan Probong itu bisa ada Trinity Land itu gara-gara momentum itu, benar ya? benar, benar. Ya, di mana saat itu kalau saya ingat waktu itu saya pernah lihat Probong apa pas jualan yang Springwood ya apa Brooklyn, yang pertama Brooklyn, yang kedua Springwood itu kalau nggak salah yang Brooklyn kan penjualannya sold out tuh Hmm. dalam waktu 45 hari, benar ya? 1,5 bulan, benar, benar. 1,5 bulan, 45 hari habis, itu langsung untung berapa ratus miliar hanya dalam waktu 45 hari. Nah, itu kan memang menggambarkan saat itu memang sektor properti lagi gila-gilaan ya. Jadi eh, tahun 2012, 13 kalau kita lihat semua sektor properti itu rata-rata revenue-nya, profit-nya itu naiknya signifikan banget. Makanya kita nggak heran saat itu semua harga saham properti itu naiknya gila-gilaan. Nah, setelah itu sampai sekarang, bro, kalau kita lihat dari sisi ini ya, semua laporan keuangan perusahaan properti di sektor properti itu rata-rata turun gitu loh. Rata-rata Hmm. turun, turunnya cukup signifikan. Kalau misalnya memang income-nya masih bagus, itu kalau kita cek, itu ternyata jualan tanah gitu loh. Jualan land bank, Ya, jualan tanah kosong gitu. Jadi bukan jualan produk yang propertinya gitu loh, tapi jualan land bank-nya, tanah kosongnya gitu. Nah, tapi kalau dari histori yang saya pelajari, biasanya setelah krisis itu lewat gitu ya, setelah krisis itu lewat, salah satu sektor yang bertumbuh itu adalah sektor properti.
Ya, salah satu sektor bertumbuh adalah sektor properti. Itu dari beberapa krisis yang terakhir. Karena saya cukup yakin, seperti yang Bro Bung sering cerita juga, dari sisi tanah itu kan sifatnya nggak bisa ini ya, bertambah Dicetak, gitu. nggak bisa dicetak. Gimana? Nggak bisa Duit bisa dicetak dicetak. gitu. Duit bisa dicetak. Duit Tanah nggak bisa, bisa. tanah nggak bisa. Manusia makin banyak gitu. Jadi nggak heran memang dari tahun ke tahun, properti pasti makin mahal gitu kan. Dan saya yakin ya, setiap orang pasti udah merit apa pasti butuh properti. Jadi setelah ini lewat, kondisi lewat walaupun ekonomi lagi turun ya, tapi kan nanti setelah bisnis mulai balik lagi, ekonomi mulai bertumbuh, orang-orang akan tumbuh lagi kan, orang kan mulai bounce back lagi, maka itu akan dibutuhkan lagi gitu loh setelah itu. Nah, saya sangat yakin sih sektor properti ini yang jujur saya pribadi juga lagi pantau lah, kalau dari sisi pasar saham ya, dari sisi sahamnya gitu. Jadi intinya sebenarnya semua investasi itu akan berisiko kalau kita nggak ngerti. Ya, tapi Setuju. semua investasi itu akan bisa menguntungkan kalau kita betul-betul mengerti gitu. Jadi Ya. ya kayak misalkan contoh yang karena judul kita ini adalah debat nih follower kita, ya saham paling baik, properti paling baik gitu ya. Padahal sebenarnya kita ya kita ini open mind. Open Ya, mind. jadi ada peluang apa ya kita akan lihat. Dan Kita pelajari, kita lihat. satu fakta juga biasanya orang-orang yang memang kaya dari investasi saham ya atau dari bisnis ya, bukan dari properti ya. Ya. Ujung-ujungnya ketika mereka punya grup yang besar, grup konglomerasi, pasti mereka akan buat satu divisi untuk properti. Benar Ya, juga. yang dikasih nama Benar land juga. belakangnya. Ya, misalkan Benar juga, ya. MNC, ada MNC Land. Iya, benar-benar. AKR, ada AKR Land. Benar. Lipo kan tadi bank kan ada Lipo Lipo Development ya kan. Terus kemudian Iya. juga Sinarmas ada Sinarmas Land. Ya, Iya, jadi benar. ternyata ujungnya orang semua grup konglomerasi itu akan lari ke properti. Nah, tapi Iya. sebaliknya orang yang di properti ujung-ujungnya itu juga akan go public dan masuk ke pasar saham. Iya, benar sih. Jadi memang sebenarnya ya kita kita open mind gitu karena gue pengen cerita sedikit waktu tahun 2014 ya 2014 itu waktu bangun properti HRS pertama yaitu Brooklyn. Nah setelah Brooklyn kan habis itu 1,5 bulan gue bangun Springwood Residence namanya ya itu setelah Brooklyn habis bangun Springwood Residence. Nah ini apartemen dan kemudian waktu itu gue ajak Bro Denny Santoso. Ya, Jadi gue ajak Bro Denny Santoso, ada beberapa temen lah ajak gabung ya, ada dari Kevin Jong ya, teman saya juga mungkin di sini ada yang kenal, Bro Putra juga kenal. Ya. Nah ikut join, ya kan? Nah padahal kalau kita lihat Bro Denny apa? Dia digital marketer. Ya. Dia bukan orang properti kan. Nah tapi pada saat itu 2014 itu adalah satu timing yang sangat bagus dan akhirnya Bro Denny Santoso ikut. Ya dan sekarang Bro Denny Santoso itu sudah gua buyback bro. Buyback ya. Sahamnya udah gua buyback. Dan itu nilainya cukup besar ya dalam waktu yang cukup singkat kan saat itu ya. Betul. Bro Denny waktu itu invest nilai X ya, nilai X. Gua nggak enak kalau sebutin jumlahnya. Gua buyback dengan harga 2 kali lipat saat itu. Iya. Saat itu. Kenapa? Karena properti lagi bagus gitu. Iya. Nilainya X, tapi kalau nggak salah nilainya hampir 2 digit miliar ya. Iya, betul. Hampir 2 digit miliar. Iya. Kalau waktu itu kita udah kenal bro, itu mungkin gue juga akan masuk tuh. Masuk juga ya. Springwood, ya. Nah, jadi sebenarnya memang tergantung bagaimana cara kita melihat bahwa kalau misalkan kita sendiri lihat, gue pengen nanya sedikit nih sama Bro Putra. Bro Putra kan memang lebih ahli di saham nih. Kemarin kan waktu kita bahas sedikit tentang ini ya, annual meetingnya Warren Buffett. Ya. Nah, waktu itu kan bulan Mei ini ya Warren Buffett biasanya mengadakan yang namanya RUPS ya, pemegang sahamnya dan kita pun juga bisa dengar di online kan waktu itu Bro Putra jam 3 subuh tuh dengerin. Ya, kemudian kalau nggak salah di openingnya Warren Buffett cerita mengenai krisis ya, krisis tahun 1929, The Great Depression. Nah, mungkin boleh cerita sedikit ya, Bro? Bedanya depression dengan recession. Jadi karena yang salah satu yang gue lihat di tahun 1929 ketika saham itu turun ya kemudian ada masa dia recovery tapi ternyata itu false recovery. Iya. Ternyata dia turun lagi lebih dalam lalu ada false recovery lagi dan dia turun lagi lebih dalam. Benar. Mungkin boleh di-sharing sedikit ya bro. Oke. Pertama
untuk teman-teman nanya nih mungkin belum terlalu ngerti, misalnya the Great Depression itu apa sih? Ya, jadi the Great Depression itu terjadi pada tahun 1929, akhir tahun saat itu. Ya, tiba-tiba saat itu pasar saham drop ya puluhan persen dalam satu hari. Ya, dan setelah itu 1 tahun kemudian itu mulai recovery tuh, mulai naik tuh. Ya, tapi tadi itu false recovery. Nah, pas mulai naik tahun 1930, si Buffett cerita. Buffett itu lahirnya itu pas tahun 1930. Ya, jadi sekarang baru tahun lahir. 2020. Ya, baru lahir tahun 1930. Warren Buffett baru ada tuh, ya kan, baru lahir. Berarti Warren Buffett usianya udah 90 tahun ya. Ya, udah 90 tahun tuh di tahun 2020 ini. Dan saat itu Buffett cerita tuh pasti lahir ya, ekonomi lagi kacau balau ya. Pas yang kejatuhan The Great Depression, terus mulai bounce back, tiba-tiba jatuh lagi lebih dalam gitu loh. Saat itu turunnya ya, bayangkan Bro Bom ya, itu sudah recovery ya, 1930 kita invest karena ekonominya kacau ya. Depression itu artinya ekonomi itu minus GDP-nya itu sampai lebih dari 1 tahun, bayangkan ya, minus lebih dari 1 tahun. Jadi ada after effect-nya gitu loh, ada second wave-nya, ada after effect-nya gitu kan. Jadi saat itu saham turun 30%, terus dia stay bentar, turun lagi 30%, dan turun lagi 30%. Kebayang nggak tuh? Iya. Separah itu saat itu ya. Dan kata si Warren Buffett, kalau kita invest uang kita $1.000 pas tahun 1930, 2 tahun kemudian uang kita sisa $170. Itu kan ngeri sekali kan. Jadi kita rugi $830 gitu loh. Dan kalau misalnya kita untuk break even nih, itu butuh waktu 20-an tahun untuk BEP saat itu. Jadi kalau kita invest nih, kita salah timing. Ketika krisis, turun, sempat balik, dan kita merasa bahwa, wah ini udah boleh beli nih gitu ya. Dan ternyata kita masuk, itu balik modal 20 tahun. Ya, jadi kalau 20 tahun dari sekarang kan, saya udah usia hampir 50 tahun ya, udah 45 gitu loh. Baru balik modal kan nggak lucu juga gitu kan. Jadi that's why kalau dari sisi saham, pertama timing sangat penting. Terus yang kedua, bedanya depression sama recession apa? Kalau recession itu sifatnya itu GDP itu minus dalam waktu 6 bulan, jadi 2 quarter. Ya, 6 bulan, 2 quarter. Nah, sekarang kalau di US, kan kemarin yang first quarter nih sampai bulan Maret, itu kan minus tuh 4%-an. Ya. 4%-an, Eurozone juga 3%-an, Indonesia masih plus nih, masih plus. Nah, kemungkinan besar ini yang Q2 nih, kemungkinan akan minus lagi nih. Karena kita tahu di US itu case-nya COVID ini kan dari Februari, Maret. Makin panas itu kan di akhir Maret dan April sampai sekarang Mei gitu ya. Nah, itu aja udah minus gitu loh. Apalagi yang bulan Q2 ini. Nah, jadi kebanyakan orang udah mengatakan nih, ini udah pasti depression. Ya, udah pasti depression. Tapi, udah pasti recession. Tapi jangan sampai depression gitu. Jangan sampai lewat dari 1 tahun. Itu bisa fatal gitu. Nah, itu sih ngerinya kondisi saat itu ya. Tapi Buffett mengatakan sih, ya, dan saya juga sangat yakin, saya juga sangat setuju bahwa harusnya itu nggak mungkin terjadi sampai separah itu, yang kondisi sekarang ya. Harusnya nggak mungkin separah itulah. Kita pasti setelah ini udah balik, pasti bisa pulih cepat kembali ya. Dan kita lihat juga, kita kan pasti belajar dari masa lalu ya, belajar dari histori. Dan juga faktor yang waktu itu, seperti yang Bro Bong juga cerita, itu juga faktor waktu itu kan lagi perang dunia juga kan. Salah satu penyebabnya adalah perang dunia yang pertama saat itu. Belum lagi ada perang dunia kedua setelah itu. Jadi ya, itu yang membuat satu krisis berkepanjangan gitu loh. Kalau sekarang kan hanya faktor pandemi saja. Gitu. Jadi Bro Putra sekarang masih wait and see ya Bro ya? Di pasar saham lagi wait and see, dan sambil pantau juga bagaimana dengan laporan keuangan perusahaan yang keluar nih per kuartal, dan memang mulai ada yang kena impact sih, ada yang kena impact dan ada yang belum gitu ya. Tapi ada yang menurun gitu ya dari di-compare dengan yang tahun lalunya, sampai kita lihat sih gimana. Tapi yang pasti kayaknya sampai Q2 ini kayaknya akan belum masuk saham sih. Sampai Q2 ini. Ya, jadi bocoran sedikit nih buat teman-teman. Jadi Bro Putra ini memang ya yang dia omongin itu adalah sesuatu yang memang dia lakukan ya. Jadi kalau misalkan memang Bro Putra bilang dia belum masuk, ya benar. Jadi pasti sahamnya itu dananya itu diparkir dulu ya Bro. Nah, menurut Bro Putra, apakah misalkan ya kita markir saham, markir dana kita, markir dana dulu, sambil menunggu wait and see keadaan itu, kira-kira kalau Bro Putra prefer parkir di mana? Oke, kalau boleh belak-belakan ya, kalau boleh belak-belakan aja gitu ya. Kemarin saya sempat interview juga di Kontan. Jadi saya ditanya tuh mengenai portfolionya ada apa aja gitu ya.
Dan memang sih saat ini kalau ditanya casing yang harusnya dibuat invest ke pasar saham, itu lagi di mana? Ya pertama ya cash rupiah gitu ya, ada juga saya pegang US dollar gitu ya, beberapa dolar lainnya. Terus Bentar, juga dicatat dulu bro, dicatat dulu. Jadi oke, ada USD. USD ada cash rupiah aja kan, kita di sini wajib menggunakan rupiah di Indo ya. Saya udah Oke. pegang USD waktu itu dari 300 ribuan sih, udah cukup lama sih saya pegangnya. Cuma kan sekarang sempat turun ya, dari 700 ribuan sempat turun, sekarang 14.800 gitu ya, saya sempat pegang USD. Tapi saya pegang USD ini bukan karena saya nggak percaya dengan Indonesia, bukan ya, karena gimana ya, soalnya orang yang pegang USD ya, berbohong ya, itu adalah seperti orang yang mengharapkan hal buruk terjadi gitu loh. Iya. Gue pribadi sih bukan nggak mengharapkan itu gitu, cuman ya gue parkir aja di situ. Karena memang dari sisi histori, kalau kita lihat histori, memang setiap ada krisis pasti rupiah kita melemah gitu ya. Jadi saya lebih ke dari sisi investor aja lah gitu. Jadi saya parkir sebentar. Nah, yang ketiga, saya mencari aset apa yang saya bisa invest dan itu bisa menghasilkan cash flow gitu loh. Nah, kan Brobong juga udah tahu nih, kan gue juga ada invest. Kebetulan barang Brobong juga kita invest. Nah, jadi dari situ itu udah bisa lah cover biaya hidup sampai 5 tahun ke depan gitu loh. Nah, jadi gue udah nggak usah pusing tuh soal itu. Jadi gue bisa fokus invest, ibaratnya full time investor lah gitu. Ya, jadi memang ini informasi buat teman-teman yang belum tahu. Jadi kurang lebih 1,5 tahun belakangan ini, ya. Jadi saya lagi bangun hotel, ya namanya adalah Hotel Springwood atau Springwood Hotel. Nah, Springwood Hotel ini itu sekarang kita sudah bangun sampai 80%. Ya, jadi di dalam Springwood Residence yang sudah selesai, ya yang dimana saya sudah buyback sahamnya Bro Denny Santoso, itu kita di lantai bawahnya itu kita bangun namanya Springwood Hotel. Ya, dan kalau misalkan tahun 2014 saya ajak Bro Denny, Bro Kevin, Bro Herianto, itu teman-teman saya tuh. Ya, saya ajak mereka patungan. Nah, di Springwood Hotel ini saya ajak Bro Putra, Bro Romario, Bro Joni, itu saya ajak mereka patungan. Gitu. Nah, teman-teman memang kalau misalnya ada yang bilang, Pak, saya mau patungan juga dong, ikutan hotel Pak Abong kan masih ada 20% nih. 80% kan saya udah bangun. Sebenarnya 20% itu tinggal interior aja, isi interior lobby sama hotelnya. Nah, itu teman-teman mungkin jangan di room ini, saya juga nggak enak. Itu bisa cek di highlight saya. Ya, jadi nanti kita konsepnya itu nanti adalah konsep bagi hasil. Ya, jadi nanti teman-teman akan dapat return dari hotel yang kita akan bangun dengan konsep patungan. Jadi bisa cek di highlight saya. Di highlight saya judulnya hotel. Ya, jadi tinggal cek aja di sana. Ya, dan mungkin lanjut lagi Bro Putra. Dan mungkin ada tambahan yang soal hotel ya. Ini mungkin beberapa minggu depan, boleh lah kita coba pantau sedikit ya. Kita coba lihat hotel seperti apa, biar teman-teman ada gambaran juga kan. Ya. Dan mungkin boleh cerita sedikit Bro, kan pasti ada orang ada yang nanya nih Bro. Kenapa kita di tengah kondisi sekarang pandemi, yang katanya hotel kan lagi cukup turunan yang salah satu yang cukup tajam ya kondisi sekarang ya. Tapi malah kita masuk gitu loh di hotel. Itu pertama. Kedua, yang gue tahu nih, Brobong kan di kondisi sekarang, walaupun krisis pandemi, sektor properti kan lumayan kena impact. Tapi Brobong justru malah bangun 3 project ya. Malah bangun 3 project di kondisi seperti sekarang gitu. Dan mungkin boleh di-share gitu Bro, ke teman-teman tuh. Oke, sebenarnya prinsipnya satu. Jadi semua bisnis apapun, ya, semua bisnis apapun, ilmu ekonomi cuma satu, supply and demand. Contoh misalkan, ya, kita punya teman, ya, dia ini misalkan nggak ganteng, ini cowok ya, misalnya nggak ganteng, atau dia kalau cewek itu nggak cantik, ya tentu kan agak susah ya untuk kita promosiin, untuk kita cariin jodoh, betul nggak? Iya. Ya. Tapi coba bayangkan kalau misalkan ada satu negara di mana cowok yang nggak ganteng tadi itu adalah satu-satunya cowok. Semua cewek itu satu-satunya cowok. Ya, jadi biar bagaimanapun, walaupun dia nggak ganteng dan nggak cantik, dia tetap akan laku di pasar. Benar juga. Ya, jadi prinsipnya adalah supply and demand. Gitu. Benar-benar. Nah, tadi kita juga dengar ya DPR lagi rapat, kita pemerintah mau cetak duit atau enggak. Nah, kita perhatiin deh, kalau kita cetak duit, itu pasti inflasi terjadi. Kenapa? Karena supply duit makin banyak. Nilainya makin tidak berharga, sehingga barang-barang akan naik harganya. Yes. Nah, di properti sendiri, itu nggak seperti uang yang bisa dicetak. Tanah itu nggak bisa dicetak.
ya. Setuju. Kalaupun tanah tersebut bisa direklamasi, ya, tapi kan ada aturan yang ketat. Jadi nggak sembarangan orang bisa reklamasi. Ya. Jadi supply tanah itu dari dulu ya nggak bertambah, ya. Tapi manusia itu akan selalu bertambah, ya. Nah, terus kalau misalnya kondisi sekarang, Pak Bong, ya, kan orang jadi nggak punya appetite ya untuk beli properti. Itu saya sangat setuju. Ya, kita nggak boleh naif. Oh enggak, keadaannya normal, itu nggak boleh naif. Ya, kita juga harus accept, berdamai dengan kondisi sekarang. Ya. Itu gue setuju Tapi banget. ada Setuju satu banget. fakta menarik. Menariknya adalah pada saat kondisi seperti ini, supply atau pengembang-pengembang lain itu semua pada ngerem project. Ya, jadi waktu properti booming, mereka semua launch. Bayangkan, misalkan contoh ada 100 pengembang selain Trinity. 100-100-nya launch. Supply-nya banyak banget. Benar. Jadi kita ya, demand-nya banyak, supply-nya juga banyak. Ya. Betul. Ya. Nah, tapi begitu ini corona terjadi, dari 100 pengembang, paling hanya tinggal 10 yang launch. Jadi kita pikir ya ini seperti supply and demand. Sehingga di tahun ini, ya kita akan launch itu awalnya mau 3 project, tapi kita akan coba 2 dulu. Oke. Ya, yang satu adalah Hotel Springwood, yang kedua adalah kita lagi mau bangun project baru di Batam. Jadi di Batam ini saya punya tanah 20 hektar. Kita sudah launch yang namanya Paul and Price, itu kondo villa, itu sudah 60% sold. Itu ada ada 3 tower, itu sudah 60%. 60% sold di kondisi sekarang itu di kondisi sekarang itu sih gila sih. Ya. Nah, ini kan yang kondo villa. Nah, saya lagi mau launch yang landed house. Oke. Ya, landed house itu nanti di Batam, itu nanti tungguin aja. Bulan Juni kita akan first introduction di market. Dan yang dengar itu juga dekat ke Singapura ya? Dekat ke kapal feri yang buat ya. ke Singapura. Jadi nantinya project kita yang di Batam namanya adalah Marks Boulevard. Itu kita ada 20 hektar. Kita bisa extend sampai 80 hektar. Nah, nantinya ferry terminal untuk yang orang ke Singapura itu akan dipindahkan yang lokasinya itu hanya 5 menit dari lokasi proyek kita. Oke. Jadi 5 menit dong ya? Iya, jadi ke Singapura itu cuma kurang lebih 45 menit. Oke. Lebih cepat dari ke Kelapa Gading. Benar. Cuman karena mungkin sekarang pandemi bro, jadi nggak terlalu macet lah. Jadi oke lah. 45 menit nyampe ya? Bisa nyampe lah. Iya. Yeah. Oke. Paling itu aja, Bro Putra. Thank you udah luangkan waktu hari Minggu. Oke, dan thank you juga nih, Bro. Jadi ada opportunity bisa join bareng grup Trinity nih buat bisa bangun hotel ini, dan kalau bisa sih kita atur jadwal buat kita coba lihat gitu di lapangan seperti apa. Ya. Jadi saya mau closing ya, jadi kalau misalkan orang dulu bilang, wah Pak Bong itu masih muda, udah sukses ya. Sekarang nih, di posisi sekarang, saya ngelihat Bro Andika umur 25 tahun, itu jauh banget di atas saya waktu saya umur 25 tahun. Waduh. Serius bro, serius. Ya, gila. Maksudnya gini, dari nol Bro Andika ini udah bisa invest saham, dan kemudian hasil dari saham dia bisa invest lagi properti, ya, join dengan saya. Kemudian nanti dari sana menghasilkan lagi untuk invest saham. Itu sesuatu yang memang, maksudnya nggak semua anak-anak muda yang di bawah 30 itu bisa lakukan itu. Jadi buat teman-teman yang memang pengen ikut join ya project properti yang saya bangun barengan dengan Bro Putra, ya kita nanti akan bagi return hotel itu potensinya kurang lebih returnnya lumayan lah, 8 sampai maksimum bisa 14%, 8 sampai 14%. Ini potensinya ya. Buat saya sebenarnya untuk sekedar kita wait and see, kita taruh dana dingin kita. Ya, dana dingin artinya adalah ya jangan sampai di atas 30%. Ya, kita boleh taruh dulu, ya kita nikmati return. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan cash, yang orang bilang cash is king, kondisi seperti ini cash pasti habis. Setuju. Jadi kita perlu cash flow juga, bukan hanya cash gitu. Setuju. Cash flow is king. Mungkin dari gue bro. Thank you bro. Happy Sunday sekali lagi. Thank you bro. Thank you ya. Ya.